Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya dalam channel Makes Mudah atau materi kesehatan mudah. Saya pakai baju dinas, tapi bukan berarti saya sedang dalam aktivitas bekerja. Ini saya baru saja pulang dari kerja, kemudian menyempatkan diri untuk menengok sungai. Ini belakang saya ada sungai yang sangat indah sekali, suaranya juga sangat membuat hati kita menjadi tentram ya. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mengalirnya air, desiran air merupakan bagian dari kenikmatan yang sangat-sangat dalam untuk kita hayati, yang akan menenangkan jiwa. Ini suara air. Nah, baik, kita kembali ke topik yang pernah kita sampaikan pada kesempatan lalu, yaitu tentang rokok. Pada kesempatan kali ini kan saya sampaikan kenapa seseorang itu mudah merokok, dan kita akan fokus apa yang membuat kita terpengaruh rokok, kemudian cara menghindarinya, atau dengan bahasa mudah, bagaimana cara menghindari pengaruh rokok pada diri kita agar kita tidak mudah tergoda untuk merokok. Yang pertama, teman-teman sekalian, hendaknya kita menjauhi pergaulan yang di situ mayoritasnya adalah para perokok. Ya, ketika teman duduk kita adalah para perokok semua, dan di situ sering digunakan atau tempat digunakan untuk nongkrong orang-orang yang merokok, maka kita berusaha menghindari tempat tersebut, karena itu akan membahayakan kita dan juga bisa membuat kita itu ikut kepingin mencicipi rokok yang kita hirup ya, kalau kita masih lemah ya. Misalnya ketika kita mau cukur atau potong rambut, ketika di situ kita merasakan bau rokok, maka lebih baik hindari, cari tempat yang lain yang di situ melarang tempat cukurnya, tempat potong rambutnya bagi para penunggu antrian untuk merokok. Jadi kalau di situ kita cukur, banyak orang merokok, dibiarkan saja, dan bahkan menjadi ajang nongkrong para perokok sambil ngantri cukur, nanti potong rambut, maka kita lebih baik menghindari tempat-tempat tersebut, termasuk warung-warung yang di situ tempat nongkrong para perokok juga kita hindari. Kalau ada, kita cari tempat yang lebih nyaman, yang jauh dari para perokok. Teman-teman yang di situ banyak warung, maka kita bisa milih. Tapi kalau yang cuma 1-2 ya, kita bagaimana caranya ketika di situ sedang banyak orang, banyak perokok ya, kita tunda dulu. Ini yang pertama, kita menghindari teman pergaulan yang sering merokok atau nongkrong atau duduk-duduk dengan para perokok. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, hendaknya kita berusaha untuk berani menolak, berani berkata tidak kepada orang yang menawarkan kita rokok. Seringkali bagi para perokok pemula atau para perokok yang baru saja dia mau tobat ya, mau menghindari rokok, dia ditawari rokok, dia rikuh, dia ewuh pekewuh istilah Jawanya. Dia akhirnya merokok lagi, dia akhirnya kumat lagi kecanduan rokoknya. Oleh karena itu, kita harus berani mengatakan tidak. Wah, nun sewu kula mboten ngeses. Maaf, saya tidak merokok, Pak. Saya alergi rokok. Bilang gitu aja. Sehingga kalau kita mengatakan alergi rokok, barangkali malah dia akan menjauh dari kita ketika kita merokok. Kecuali dia orang yang tidak beradab. Kita sudah duduk santai, kita duduk tenang di situ, dia menawarkan rokok, kita bilang saya tidak merokok dan saya alergi rokok. Kok dia tetap merokok di situ? Ini memang teman kamu, teman yang jelek ya, teman yang tidak punya adab. Maka sebaiknya Anda berani. Nah, cara yang terbaik Anda berani mengatakan tidak. Kalau belum berani, ya Anda paling tidak menghindari teman yang merokok, atau ketika Anda duduk di situ bareng-bareng di situ kok ada yang merokok, Anda menghindar. Ini. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, kita yakin bahwa salah satu argumen atau alasan orang itu tetap merokok adalah mereka mengatakan ini adalah sebagai alat untuk komunikasi, bagian dari teman bergaul. Maka kita harus yakin bahwa rokok bukan satu-satunya alat pergaulan. Bahkan banyak alat pergaulan yang sehat yang bisa kita praktekkan. Misalnya dengan menjalankan hobi bersama, hobi berolahraga bersama-sama ya.
kemudian kita punya hobi menulis, kita bisa menulis. Kita punya hobi misalnya burung, kita bisa masuk ke komunitas burung di situ ya. Nah, nanti komunitas burungnya pada merokok ya, kita pilih yang tidak merokok, kita banyak ngobrol yang tidak merokok ya. Kalaupun mereka merokok, kita hindari pas merokoknya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kita berusaha untuk mencari informasi tentang bahaya rokok, karena rokok merupakan bahan berbahaya. Oleh karena itu kita berusaha untuk terus menggali, terus belajar, mencari informasi tentang bahaya rokok, sehingga kita menjadi orang yang semakin kuat untuk menghindari rokok. Kemudian kita berusaha menghindari hal-hal yang berkaitan dengan rokok, misalnya iklan, kita mencari sponsor dari para perokok ya. Kita mau mengadakan event olahraga, event bulu tangkis, event voli, event jalan santai ataupun lain-lain ya, kita hindari bisa mungkin ya, sejauh-jauhnya dengan para perokok. Jangan sampai kita cari sponsor dari perokok, kita cari rokok gratis dan sebagainya sebagai bagian dari promosi, jangan ya, karena ini akan merangsang kita untuk balas budi kepada mereka, sehingga kita mungkin beli, kita mungkin ikut terlibat di dalamnya, dan ini bagian dari kemungkaran yang harus kita hindari. Karena kita terlibat, kita berarti ikut tolong menolong dalam hal yang buruk. Ya, kita tahu semuanya orang tidak akan mengelak bahwa rokok merupakan bagian dari zat berbahaya yang bisa memperburuk kondisi seorang, khususnya kesehatannya, termasuk juga lain-lainnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar masih belum bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.